Oke, kita lanjutkan. Nah, tahap perkembangan kognitif anak dibagi menjadi 4 menurut Piaget. Yang pertama ada tahap sensori motor, yaitu 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini, anak membangun pemahaman mengenai dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensoris, melihat dan mendengar, dengan tindakan fisik dan motorik. Nah, jadi biasa anak usia 0 sampai 2 tahun dia mengetahui dunia dari perabaannya, dari sensorinya. Jadi dia juga misalnya ada tahap anak memasukkan barang-barang yang dia temui ke dalam mulut karena dia ingin mengetahui benda apa itu, dan itulah cara anak usia usia 0 sampai 2 tahun mengenal benda-benda di sekitarnya. Selanjutnya adalah tahap kedua, tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Pada masa ini anak belum menunjukkan pemecahan masalah atau pemikiran logis. Nah, ini anak-anak usia taman kanak-kanak. Pada usia ini, anak masih menunjukkan animisme, yaitu menganggap mainan atau benda mati memiliki perasaan dan hidup seperti manusia. Makanya kenapa anak-anak usia 2 sampai 7 tahun itu pada usia tersebut, anak-anak masih berpikiran bahwa bonekanya bisa apa bisa memiliki perasaan yang sama kayak mereka. Nah, pada eh, pada perkembangan 2 sampai 7 tahun ini ditandai dengan anak dapat melepas proses berpikirnya dari dunia fisik. Namun mereka belum mampu mengembangkan keterampilan berpikir operasional atau logis pada tahap selanjutnya. Kemudian saya rincikan buat pra-operasional ini karena ini pada masa TK. Yang pertama ada 2 sampai 3 tahun. Anak-anak mulai bermain pura-pura, biasanya pura-pura jadi apa atau pura-pura objek sebagai apa. Misalnya botol sebagai eh, bayi dan lain sebagainya. Kemudian usia 3 sampai 4 tahun, anak-anak mengembangkan skema yang lebih halus atau kategori informasi yang mereka gunakan untuk menyortir dan memahami objek. Nah, mereka juga memahami masa lalu dan masa sekarang, dan memiliki rentang perhatian yang lebih panjang dari usia sebelumnya. Kemudian usia 4-5 tahun, mereka sudah mampu menirukan tindakan orang dewasa, makanya kenapa anak disebut peniru ulung karena mereka modeling atau menirukan. Kemudian yang terakhir usia 6 sampai 7 tahun anak mengembangkan pemahaman waktu yang lebih baik dan keterampilan bahasa yang juga lebih baik. Lanjut pada tahap operasional konkret 2 sampai 17 tahun 7 sampai 12 tahun, mohon maaf. Nah, operasional konkret ini adalah tindakan mental yang bisa dibalik yang berkaitan dengan objek konkret nyata. Operasional konkret bisa membuat anak-anak mengkoordinasikan beberapa karakteristik, bukan hanya fokus pada kualitas suatu objek. Kemudian tahap operasional formal ini udah anak menginjak masa remaja. Pada tahap ini individu sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkan secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Lanjut. Oke. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kognitif Reggio Emilia. Di sini ada pendekatan Reggio Emilia, pendekatan yang dikembangkan oleh Loris Malaguzzi di kota Italia Utara bernama Reggio Emilia. Prinsip utama yang juga menjadi landasan teori kognitif dalam konteks pendekatan Reggio Emilia mencakup konsep yang mendorong anak untuk menciptakan kekuatan berpikir melalui penggabungan semua bahasa, ekspresif, komunikatif, dan kognitif. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya interaksi sosial baik dengan teman sebaya, guru, orang tua, maupun lingkungan tempat belajar. Anak-anak di Reggio Emilia dikehendaki untuk menggunakan berbagai media ekspresi. Guru berperan sebagai fasilitator dan mendukung proses eksplorasi anak. Pendekatan Reggio Emilia lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan interpersonal anak seperti kecerdasan berbahasa. Pendekatan ini juga membantu anak memahami konseptual, analitis, dan kreativitas. Pendekatan Reggio Emilia. Ini adalah bagian-bagian dari pendekatan Reggio Emilia. Berbasis proyek, anak bekerja dalam proyek yang mendorong kritisme, kreativitas, dan kolaborasi. Material terbuka, anak memiliki akses terbuka ke berbagai bahan edukasi yang terdiri dari benda, gambar, dan tekstur. Internal sosial,
interaksi sosial. Anak bekerja sama dengan teman, guru, dan orang tua dalam proses pembelajaran. Kebijakan 100 bahasa. Anak terlahir dengan banyak cara untuk mengkomunikasikan isi dan pikiran mereka. Memfasilitasi bermain. Anak menggunakan berbagai media ekspresi seperti gambar, patung, dan menulis untuk menggali dan meningkatkan pemahaman mereka. Fasilitator guru. Guru berperan sebagai fasilitator dan mendukung proses eksplorasi anak. Partisipasi aktif. Anak berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong kemampuan berinteraksi dan memahami antar individu dalam kelompok. Ya, sedikit saya jelaskan bahwa konsep Reggio Emilia ini diterapkan di lembaga yang kebetulan saya juga pernah mengajar di sana, di sekolah Bukit Astra yang pernah saya yang lembaga yang pernah saya bekerja di sana menerapkan Reggio Emilia dan diterapkan dengan sistem pembelajaran STEM itu sangat efektif dan kondusif. Di situ anak-anak benar-benar bisa belajar. Kalau di sini dijelaskan bahwa anak itu interaksi sosial, anak itu belajar dari mana aja. Jadi nggak cuma guru aja. Di situ konsepnya bahwa anak itu belajar bisa pertama dari diri sendiri, dia akan belajar dari dirinya, yang kedua dari temannya, yang ketiga dari lingkungannya, dari keempat dari gurunya. Dia akan belajar, jadi tidak hanya dari guru di sekolah itu, guru hanya menjadi fasilitator saja. Yang disebut material terbuka ini juga mendukung proyek sekarang STEM, jadi dia lebih ke low part. Material terbuka itu bisa disebut sebagai low part, dan pendekatan Reggio Emilia ini sangat mendukung kegiatan tersebut. Selanjutnya ada teori kognitif dari Jerome Bruner, teori yang memandang manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Menurut Bruner, persepsi merupakan bentuk informasi, pengolahan, dan interpretasi yang melibatkan pilihan. Teori ini memandang bahwa psikologi harus peduli dengan bagaimana orang melihat dan menafsirkan dunia. Bruner lebih banyak memberikan pandangan tentang perkembangan kognitif manusia, bagaimana cara manusia belajar atau mendapatkan pengetahuan dan mentransformasi pengetahuan. Teori Bruner dikenal dengan nama discovery learning, yang menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan, konsep, teori, dan definisi, melalui contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya. Tahapan belajar Bruner. Teori belajar menurut pendapat Jerome Saumer Bruner memiliki 3 tahapan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik terhadap tahapan tersebut disusun secara sistematis, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif, penggambaran benda nyata. Peserta didik melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan, melibatkan observasi dan interaksi langsung dengan benda-benda fisik. Tahap ikonik, gambaran-gambaran atau visualisasi gambar. Peserta didik memahami objek-objek dunia melalui gambaran atau visualisasi gambar. Tahap simbolik, simbol-simbol, bahasa logika, dan matematika. Peserta didik memahami dunia melalui simbol, bahasa logika, dan komunikasi yang dilakukan dengan pertolongan sistem simbol. Ya, perbedaan teori kognitif Reggio Emilia dan teori kognitif Bruner. Perbedaan sebagai berikut. Reggio berorientasi pada anak sebagai individu yang mampu dengan fokus kolaborasi saling membantu dan lingkungan yang mendukung. Sedangkan Bruner berfokus pada struktur dan proses pembelajaran kognitif termasuk tahapan perkembangan, kognitif, pengertian, dan pemahaman. Kalau Reggio Emilia menggunakan bermain dan permainan sebagai alat untuk mendorong kreativitas dan pembelajaran. Kalau Bruner mengidentifikasi 3 mode informasi representasi dalam pikiran, yaitu rekapitulasi, selektivitas, dan integrasi, melibatkan guru. Kalau Reggio Emilia melibatkan guru sebagai partisipan dalam proses belajar yang mendukung anak, namun tidak merupakan pusat dari proses pembelajaran atau bisa disebut sebagai student center. Kalau Bruner merupakan model yang lebih individualisasi dengan fokus pada pengembangan kognitif yang setiap individu. Selanjutnya akan dijelaskan. Oke, baik. Selanjutnya, nah, bentuk-bentuk kegiatan bermain untuk perkembangan kognitif anak usia dini ini sebenarnya sangat banyak dan beragam, dan kita pasti pernah menerapkan hal tersebut di sekolah, karena kita juga pasti menyediakan kegiatan-kegiatan main untuk mengembangkan kognitif. Salah tiganya adalah bermain puzzle,
bermain peran, bermain konstruksi kayak Lego, balok, dan berbagai macam kegiatan yang mungkin misalnya kegiatan-kegiatan yang eh, lebih spesifik atau lebih khusus diciptakan oleh guru-guru di kelas sendiri. Nah, kegiatan-kegiatan bermain puzzle itu dapat melatih anak berpikir kritis, melatih daya ingat, dan pemecahan masalah. Kemudian bermain peran juga melatih anak berpikir kritis, keterampilan sosialnya, kemudian imajinasi dan pemecahan masalah. Bermain konstruksi juga Lego, balok ini sangat banyak yang bisa dipelajari oleh anak. Salah sedikitnya adalah mengenal konsep, geometri, ukuran, pola, dan warna, serta meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah. Kemudian permainan-permainan lain yang juga disediakan guru di kelas yang saya rasa hampir semua kegiatan main juga dapat eh, mengembangkan kemampuan kognitif anak. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah permasalahan yang mungkin nantinya akan terjadi dalam perkembangan kognitif. Dan bagaimana sih cara untuk meminimalisirnya? Lanjut. Nah, yang pertama kita mengenal keterlambatan perkembangan kognitif. Jadi, perkembangan kognitif bagi anak ini kan merupakan sebuah proses berpikir dari otak untuk mengenali, mengetahui, memahami, dan juga menalar. Gimana sih si anak itu mudah menangkap pelajaran atau perbendaharaan kata misalnya, atau penalaran tajamnya seperti apa, bisa nggak sih berpikir logis, atau bisa nggak sih dia menanggapi sesuatu hal dengan kritis, seperti itu. Nah, selanjutnya ditujukan untuk memperoleh pengetahuan dan juga beradaptasi dengan lingkungan baru untuk memecahkan masalahnya. Upaya untuk meminimalisir ini ada dua. Yang pertama adalah stimulasi lingkungan dan juga intervensi diri. Stimulasi lingkungan, yang dimaksud stimulasi lingkungan di sini tuh kita memberikan lingkungan yang kaya akan pengalaman dan juga materi yang merangsang pikiran anak supaya bisa membantu merangsang perkembangan kognitifnya anak kayak gitu. Terus yang kedua, intervensi diri. Nah, melalui intervensi diri ini oleh para profesional atau para ahli nih seperti terapis misalnya, nantinya tuh anak-anak dengan keterlambatan perkembangan kognitif dapat menerima perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lanjut. Nah, yang kedua nih, ada gangguan perhatian. Jadi, anak-anak dan gangguan perhatian ini mungkin aja ya mengalami kesulitan dalam mempertahankan perhatiannya gimana, terus mengatur impulsnya gimana. Ada juga yang kaitannya dengan mengendalikan tingkat aktivitasnya tuh kayak mereka susah banget dikontrol kayak gitu. Nah, hal ini kan bisa tuh mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar ataupun berpartisipasi dalam aktivitas kognitif nantinya. Bisa diminimalisir dengan cara yang pertama, manajemen lingkungan, dan juga kedua adalah terapi behavioral. Nah, manajemen lingkungan di sini tuh maksudnya adalah kita sebagai orang dewasa bisa tuh menciptakan lingkungan yang terstruktur, yang terorganisir, supaya bisa membantu anak dalam mengatur perilaku dan juga fokusnya anak kayak gitu. Terus yang kedua, mohon maaf ada salah ketik sedikit, terapi behavioral. Nah, jadi di sini terapi ini tuh bertujuan untuk perilaku kognitif dan juga terapi yang dapat membantu anak supaya nantinya bisa mengembangkan lagi. Apanya dikembangkan? Keterampilannya, terus bisa mengatur dirinya, serta bisa memanajemen dirinya sendiri terlebih dahulu. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah kesulitan belajar. Nah, jadi di sini tuh anak-anak kan bisa tuh mengalami kesulitan belajar dalam berbagai aspek. Contohnya, bisa aja kesulitan belajar membaca, menulis, atau belajar matematika kayak gitu. Nah, ini tuh bisa aja disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gangguan perkembangan kognitif. Karena eh, ada ketidakcocokan antara gaya belajar anak dan juga metode pengajaran yang digunakan. Kita bisa meminimalisirnya dengan cara pertama ada evaluasi dan intervensi, yang kedua adalah pengajaran diferensial. Nah, terkait dengan evaluasi dan intervensi, di sini melalui evaluasi yang komprehensif, anak-anak dengan kesulitan belajar tuh bisa tuh kita terima intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita analisis dulu tuh si anak kira-kira butuhnya apa ya, kalau kasus ini cocok atau enggak. Terus untuk pengajaran diferensiasi. Nah, ini nih guru. Guru dapat menggunakan pendekatan pengajaran yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap anak. Karena setiap anak kan punya ciri khasnya masing-masing ya, dan juga punya gaya belajarnya masing-masing. Tuh, lanjut. Yang keempat adalah ketidakmampuan eksekutif. Nah, di sini merujuk pada kesulitan dalam merencanakan, mengatur, mengelola, dan menyelesaikan pekerjaan ataupun tugas-tugas dari anak itu. Nah, ini kan nantinya bisa mempengaruhi kinerja akademik dan juga fungsi sehari-hari anak.
Nah, bisa diminimalisir mulai dari strategi manajemen waktunya dan juga dukungan kecerdasan emosional. Dalam hal strategi manajemen waktu nih, kita tuh bisa aja mengajarkan anak teknik manajemen waktu, seperti buat daftar tugas, terus atau bikin to-do list today, kira-kira dia mau ngapain aja, jam ini kayak apa, kayak di schedule gitu. Supaya nanti bisa juga tuh anak tuh ada kayak skala prioritas mana dulu yang harus dikerjakan. Terus dukungan kecerdasan emosional. Nah, di sini mengembangkan keterampilan kecerdasan emosional. Contohnya kesadaran diri, terus pengaturan emosi, dan juga bisa juga membantu anak mengatasi ketidakmampuan eksekutif. Ini juga berkaitan sama ekspresifnya anak kayak gitu. Karena biasanya anak-anak yang ada gangguan di kognitif itu orangnya lebih ke bawah emosi, lebih gampang baper. Entah itu bapernya mengarah ke positif ataupun negatif kayak gitu. Dia bisa aja tiba-tiba senang, bisa aja tiba-tiba kayak mood, kayak kemudian gitu. Nah, jadi dengan kita memahami permasalahan yang nantinya ada peluang terjadi dalam perkembangan kognitif ini dan juga implementasinya, supaya apa aja sih yang tepat untuk meminimalisasinya, harapannya tuh kita bisa membantu anak-anak mencapai potensi kognitif mereka yang penuh. Jadi bisa dimaksimalin lagi sama kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa. Karena penting di sini untuk melibatkan para profesional kayak dokter, terapis, kita sebagai pendidik di dalam upaya kita memahaminya, mengatasinya secara efektif dan keseluruhan seperti itu. Cukup. Next. Oke, kurang lebihnya itu dari kelompok 3. Silahkan dari teman-teman apabila ada tambahan, sanggahan, ataupun pertanyaan, yuk kita diskusikan bareng-bareng baiknya untuk perkembangan ataupun kemajuan kognitif untuk anak usia dini itu seperti apa. Langsung saja, silahkan teman-teman bisa raise hand ataupun langsung on mikrofon. Sudah diaktifkan mikrofonnya. Atau mau sharing juga boleh nih, kira-kira kalau di teman-teman tuh di sekolahnya ngapain. Barangkali nanti dari mahasiswa yang lainnya juga bisa memberikan masukan, pendapat, saling bertukar pikiran seperti itu. Silakan teman-teman. Atau mungkin ada yang menyanggah. Kayak udah pada pinter nih Mbak Susi, karena di sini tuh rata-rata udah pada berkecimpung langsung tuh dengan anak-anak ya. Karena udah pada bunda-bunda, kalau kayak Zaki gitu kan ya, oh masih mahasiswa, imut-imut, gitu. Hmm. Masih Ya, Bu Nurma mau tanya. Iya, isi Zaki dan kelompok 3 Baik. daripada nggak ada. Kaitannya dengan apa yang tadi disampaikan ya, terkait dengan kalau kita bicara kognitif itu sepertinya kita menghubungkannya dengan otak ya. Beberapa waktu lalu itu ada gencar-gencarnya itu kaitannya dengan diklat, kaitannya dengan POA, istilahnya POA ya. Atau mungkin dari kelompok 3 apakah sudah pernah mendengar? Ya, dari ini ya, Bu, di PMM ya. Iya, jadi POA itu perkembangan otak anak. Iya. Seberapa jauh sih kita harus mendalami kaitannya dengan POA itu, karena kaitannya dengan otak itu kan kita memang harus mempelajari secara khusus, ataukah bagaimana supaya kita bisa mengembangkan kaitannya dengan perkembangan kognitif anak-anak kita gitu. Seperti itu. Terima kasih. Salsa mungkin mau menjawab? Oke, kalau Mbak tadi POA, POA itu singkatannya dari perkembangan otak anak. Nah, ini kemarin sempat diadakan, saya sempat ikut tapi nggak sampai selesai Bu Nurna, karena barengan dengan dongeng, kemudian tidak sampai selesai. Kalau yang saya tangkap sebagai guru, ini menjadi salah satu apa ya, pengetahuan yang juga wajib kita pelajari ya.
kan karena eh, dijelaskan bagaimana perkembangan fungsi otak anak dari usia dini, kemudian dari sistem sensorik, kemudian bagaimana kesiapan kesiapan dan kematangan belajar. Eh, ini juga sangat penting karena apalagi yang TK-TK, TKA, TKB khususnya ini. Kalau di sekolah saya sendiri itu sangat apa ya, diajari hitungnya mungkin masih sangat klasikal dan tradisional kayak gitu. Karena dari orang tua sangat menuntut, "Ini Bu, soalnya sekolah negeri." Jadi kemarin saya dapat komplain dari orang tua, "Kok kelasnya Bu Sasa jarang sekali kalistung yang, menulis pakai pensil yang di buku," kayak gitu. "Padahal besok loh Bu, pas kelas 1 SD itu disuruhnya nulisnya pakai tulisan halus Bu," kayak gitu. Dapat protes dari orang tua, jadi orang tua menuntut tadi, apa ya, eee, untuk bisa, eee, menulis, nggak cuma nulis biasa, Bu, nulis halus yang nyambung-nyambung itu. Nah, kami juga dituntut akhirnya untuk, apa, mengajarkan anak, hal tersebut. Tapi nggak semua anak akhirnya bisa, apa ya, belajar dengan cepat, karena tadi tergantung dari usia dan kematangan otak anak. Kadang-kadang kan usia mental dan usia fisik anak juga berbeda. Ada yang bisa mengikuti, ada yang susah sekali mengikuti karena memang anak, dia belum siap untuk, apa ya namanya ya, di-drill untuk belajar menulis, apalagi menulis halus. Nah, ketika kita belajar, wah ini kita jadi tahu, oh anak usia segini tuh harusnya diapain kayak gitu. Di apa, modulnya kemarin juga dapat modul, nanti mungkin bisa saya share di grup, ya. Modulnya juga lengkap sekali terkait pembahasan, eee, termasuk dibahas juga bagaimana, kebutuhan nutrisi anak untuk belajar, tidak hanya, stimulasi, tapi juga kebutuhan gizi sangat mempengaruhi perkembangan otak anak. Mungkin jadi berbeda ketika anak yang gizinya terpenuhi dengan anak yang gizinya kurang, secara apa ya, perkembangan otak juga pasti akan berbeda. Termasuk tadi di dalamnya ini, di dalam modul ini juga ada bagaimana, uraian terkait kemampuan, calistung untuk anak, seperti itu. Nanti mungkin bisa saya share. Ini bagus sekali modulnya untuk belajar kita sebagai guru. Tadi kalau Bu Nur tanya apakah ini, bisa menjadi pembelajaran kita, sangat-sangat bisa, Bunda. Ini kayaknya juga, ngambil teori-teori dari, Piaget, Reggio Emilia juga kayaknya. Share di grup ya, Bu? Oke, Salsa. Satu lagi mungkin ya, saya kok jadi ada pertanyaan lagi. Ini ada beberapa pernyataan ya, biasanya disampaikan di beberapa pertemuan, apa ya, saya sering dengar kayak gini, kecerdasan anak itu, tergantung dari, lebih banyak meniru ibunya. Artinya kalau ibunya cerdas itu ya, kalau ibunya cerdas itu nanti berapa persen itu diturunkan ke anak. Apakah itu betul? Atau secara teori atau secara itu, apakah itu sudah menjadi kajian ilmiah? Mohon penjelasannya. Oke, saya akan coba bantu jawab, tapi mungkin ini jawaban paling sederhana. Jadi untuk saya pernah baca jurnal, cuma memang dalam sekejap kayak lupa aja jurnalnya yang mana gitu. Tapi lebih ke genetik ya, Bu. Kecerdasan anak itu ada yang genetik, ada yang memang dia apa namanya? Rajin, tekun mungkin ya disebutnya. Dia rasa ingin tahunya lebih tinggi gitu. Nah, kalau yang tadi Bu Nurna sampaikan itu mungkin bisa disebut sebagai kecerdasan genetik. Jadi yang diturunkan kepada orang tua. Tapi pada dasarnya semua anak itu kan lebih anak itu kan ketika anak-anak ya. Nanti ketika tumbuh itu berdasarkan dengan genetik itu masih ada dalam diri si anak itu. Tapi itu juga disertai dengan apa namanya kecerdasan atau keinginan yang muncul di tiap-tiap anak itu. Dan setiap anak itu punya kelebihannya masing-masing. Kecerdasan tadi mungkin kalau ngomong kognitif mungkin lebih ke otak gitu. Tapi mungkin ada beberapa anak yang mungkin dia diunggul di beberapa bagian atau di bagian yang lain. Itu pun bisa disebut sebagai kecerdasan gitu. Tidak hanya di bagian pikirannya saja gitu. Mungkin ada anak yang
nggak aktif, nggak apa namanya, dalam motoriknya kurang, tapi mungkin perkembangan bahasanya lebih baik, mungkin lebih tertata, emosional lebih baik. Nah, setiap anak pasti punya punya apa namanya, kecerdasannya masing-masing begitu. Dan itu menurut saya tidak hanya genetik, meskipun genetik itu mendominasi. Tapi teman-teman ada yang menambahkan secara teorinya mungkin? Kalau menambahkan ya, kalau teman-teman tahu nggak kalau di TikTok ada namanya anak kecil Ken Kulus. Itu anak yang kayak kecil tapi suka belajar kalkulus, Oh iya, juga iya, iya, iya. ya, suka belajar matematika yang mungkin kalau orang dewasa belajar tuh, aduh udah pusing kayak gitu. Nah, itu kan juga karena dia mendapatkan stimulasi dari orang tuanya. Jadi kalau misalnya oh turunan dari ibunya cerdas gitu, ya karena ibunya juga mempelajari hal tersebut dan dia apa ya diajarkan kepada anaknya kalau dia nggak mengenalkan hal tersebut ya anaknya juga akan tahu kayak gitu. Ya tadi mungkin dibicara faktor genetik beda-beda karena misalnya eh, saya anak satu apa ibu saya punya anak 5 dan kita berlima itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Kalau dikatakan tuh apa nurun genetik tapi kok semua anak apa anaknya kecerdasannya beda-beda, harusnya kalau turun genetik ya kemungkinan besar sama, misalnya ibunya IQ-nya 100 ya kemungkinan kurang lebih 100 semuanya kayak gitu. Tapi ada yang misalnya sangat apa ya, jauh misalnya antara anak satu dan anak lainnya itu punya kecerdasan yang jauh sekali kayak gitu. Jadi kayaknya menurut saya juga ada keterkaitan, tapi stimulus itu eh, stimulus dari orang tua khususnya itu punya peran dan pengaruh yang sangat besar sekali. Kan kayak kalkulus kalau nggak diajari kalkulus sama orang tuanya ya mana tahu kayak gitu kan kayak gitu. Mungkin kita juga bisa jadi kalau kecilnya kayak kalkulus belajar dari orang tuanya ngajarin juga bisa kayak gitu. Tapi kan kita tidak mendapatkan stimulus tersebut kayak gitu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Mungkin dari ibu-ibu lain kalau ada yang ingin menambahkan berkaitan dengan tadi yang ditanyakan oleh Bu Nurnani. Kalau saya baca itu ada penelitiannya, tapi apakah penelitian ini bisa dijadikan patokan atau tidak kurang tahu. Ada yang pernah meneliti bahwa kecerdasan anak juga turunan dari orang tuanya dan paling banyak adalah gen ibu. Tapi kurang tahu apakah penelitian ini bisa dijadikan rujukan atau tidak. Ya, saya juga mau menambahkan, mungkin itu bisa nyambung sama yang Mbak Salsa tadi bilang bahwa setiap anak itu kan kadar otaknya orang itu kan sama, sebenarnya sama ya. Lo tuh ngasih otak tuh sama, porsinya tuh sama. Tinggal gimana kita mengasahnya gitu kan. Tadi yang sampai ke Mbak Salsa, si ibunya kan kurus tuh mengasah dengan baik. Nah, mungkin yang disebut ibu cerdas adalah ibu yang memanfaatkan perkembangan anaknya sesuai usianya. Jadi ibu yang cerdas tuh mungkin ibu yang misal di usia apa namanya 3 bulan ke atas itu sangat baik untuk dia latihan apa namanya mengingat, misal dia mengingatnya tuh akan kuat, dia asah sama orang tuanya bagian itu gitu. Jadi seorang tua ini memanfaatkan setiap perkembangan, setiap perkembangan pasti ada kemampuannya masing-masing yang unggul gitu di bulan itu. Misal di tahun pertama itu dia unggul di bagian apa, di tahun kedua itu harusnya dia bisa apa, itu dimanfaatkan oleh orang tuanya. Jadi itu tadi setiap orang itu punya kadar otaknya itu sama, cuma sebagaimana kita memanfaatkannya atau mau mengembangkannya. Dan orang tua yang baik itu orang tua yang membantu anaknya untuk berkembang, distimulus dengan baik seperti itu. Itu terima kasih. Baik, terima kasih saudara-saudara. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan nih? Bu? Kalau Bu Nurna ada lagi nggak, Bu? Biasanya Bu Nurna tuh ada kayak out of the box seringnya. Monggo yang lain. Oke, baik. Cukup. Diam-diam aja nih. Mungkin dikasih pemantau. Kalau memang sudah cukup, nanti Zaki cukupkan. Oke, baik. Bu Rosa cukup? Bu Evi cukup?
Baik, baik teman-teman, kurang lebihnya itu tadi pemaparan dari kelompok 3 terkait dengan kajian. Oke, Firda, silakan. Luas. Maaf. Mungkin yang saya tanyakan, sebelumnya ya. Terima kasih kelompok 3 atas paparan materi terkait dengan kognitif. Mungkin yang saya tanyakan kan saya belum punya pengalaman secara langsung. Mungkin untuk kedepannya ini yang saya tanyakan itu terkait dengan ini, bagaimana cara nanti supaya menjadi orang tua itu tahu tingkat kognitif anak. Terkadang itu kan ada anak yang diarahkan sama orang tua, misalnya kayak dipondokkan atau diberikan kegiatan yang mendukung buat mendukung buat anaknya itu. Terus terkadang ada anak yang dibiarkan, namun juga dia bisa berkembang dengan sendiri. Mungkin yang saya tanyakan ini, bagaimana langkah orang tua supaya anaknya ini bisa berkembang secara baik, tapi juga terkadang kalau kita mengarahkan, itu terkadang anaknya ini justru malah menjadi down. Tapi terkadang kalau kita nggak mengarahkan, justru anaknya jadi nggak karuan. Nah, mungkin bagaimana langkah orang tua supaya tepat hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua ini, ada anak di mana kognitifnya tuh bagus. Jadi dia tuh anaknya kritis. Kritis, terus juga rasa ingin tahunya tinggi. Cuma dia itu tidak legowo. Maksudnya tuh kalau misalkan bertanya ke guru atau ke orang tuanya, terkadang pertanyaannya itu di luar apa ya maksudnya, di luar kognitif anak gitu. Jadi mungkin dari kitanya untuk menjelaskan juga hal abstraknya itu terlalu sulit. Nah, mungkin bagaimana supaya anaknya ini bisa mengerti atas pertanyaan yang sekiranya harusnya harusnya bisa anaknya ini bisa mengerti tanpa kita ngasih tahu yang sangat panjang gitu loh. Tuh, tapi juga ada anak yang dimana dia juga nggak logowo. Jadi misalkan dia bertanya ke guru, tapi gurunya udah menjawab, dan anaknya ini justru bukan bukan menolak, tapi menyanggah. Nah, mungkin itu bagaimana cara kita kalau misalkan melihat anak yang tersebut. Ini hasil saya observasi di sekolah, saya melihat anak yang seperti itu. Dan juga yang terkait dengan aspek pada diri anak itu juga saya melihat dari lingkungan masyarakat, itu ada anak yang diarahkan, tapi untuk anaknya ke depannya ini malah justru berbalik dengan arahan orang tua. Namun ada anak yang dibiarkan malah justru bisa lebih baik. Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Firda. Di sini Zaki mencoba menjawab terlebih dahulu ya. Nanti dari teman-teman bisa menambahkan seperti itu. Jadi yang pertama ya, bagaimana cara kita atau cara kita sebagai orang tua mengetahui tingkat kognitif anak seperti itu. Sebenarnya kalau kita sebagai tenaga pendidik PAUD sih, oke ya kita bisa punya STPPA kayak gitu, bisa buka permen kayak gitu. Gampang karena kita udah punya ilmunya. Tapi kalau orang-orang tua yang notabene bukan basic pendidikan anak usia dini gimana gitu. Sebenarnya mereka sudah punya buku pegangan, kayak kemarin udah dibahas waktu di pelajaran HI, kita ada buku KIA yang cover pink, itu kalau Firda tahu, itu kalau dibuka-buka isinya tuh komplit dari dalam kandungan sampai nanti dia usia 5 tahun seperti itu. Apa aja sih yang harus dilakukan sama orang tuanya seperti apa. Terus tadi terkait dengan gimana sih ada anak, anaknya tuh kayak kritis banget, terus kita tuh udah berusaha jawab tapi ya kayak tanya aja kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kayak permasalahan umum ya, kayak kita apalagi yang udah pernah ada di lembaga, udah pernah ngajar di sekolahan, pasti ada anak yang, "Wah, ini anak kayaknya calon-calonnya Albert Einstein nih, pinter banget," kayak gitu kan. Nah, itu sama aja jadi kembali lagi ke kita, kalau anak kita atau si anak ini punya pertanyaan yang unik-unik, nanti pintar-pintarnya kita memberikan, jawaban yang masuk akal tapi masih dalam ranah kayak sains. Contoh, ada anak yang tanya, "Bunda, aku tuh kok bisa ada, aku tuh dulu dari mana?" Nah loh, bingung nggak? Kan agak ambigu dikit. Terus ada juga yang nanya, "Bunda, kok aku punya adik? Emang adik dikasih siapa? Kok aku bisa punya adik?" Terus, "Bunda, kok ini warnanya biru langitnya? Bunda, kok ini bisa hujan?" Kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti jadi kita bisa menjelaskan ke anak, tapi tetap, yang masih ke bocilable gitu loh, yang masih bisa diterima sama anak-anak, kayak gitu. Memang itu menjadi tantangan terbesar kita ya, bagaimana kita nanti mengolah perbendaharaan kata ke anak supaya si anak itu tetap bisa menerima, tetap bisa mengetahui jawaban pastinya tanpa kita membohongi dia, seperti itu. Dari hal lainnya mungkin ada tambahan?
Udah Mbak Zaki, suaranya kok putus-putus. Oke, mohon Iya, maaf suara teman-teman, lagi di gunung. Oke. Oke, saya mau coba tambahkan juga. Nah, kebetulan saya juga pernah menemukan mempunyai anak peserta didik yang apa namanya aktif banget, dia anak perempuan. Kita nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Miss tahu nggak black hole itu apa? Kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba dia tanya black hole padahal nggak lagi bahas alam semesta juga. Terus itu benar-benar keluar dari jalur. Tapi ketika itu memang keingintahuannya dia, kita fasilitasi, itu pun bisa, kita sebagai orang tua bisa melakukan itu. Jadi kita, kayak tadi yang teman-teman ingat Bu Desri menyampaikan, kita nggak boleh sembarangan menyampaikan kan. Jadi kita nggak boleh ngarang ilmunya. Jadi kita meskipun kita nggak tahu, kita tuh nggak selalu harus tahu kok di depan anak-anak kita, anak kandung kita atau anak didik kita. Kita boleh memanfaatkan teknologi lebih ke Miss tahu ya gini. Tapi kita kayaknya perlu mencari tahu lebih jelas bersama-sama tentang BGU ini. Kita cari bareng-bareng. Misal di dalam apa namanya, dalam kelas itu ada komputer atau mungkin ada di rumah ada HP bisa kan, kita cari bersama-sama tentang pengetahuan black hole ini. Mungkin kalau anak lebih ke visual kan, cari di YouTube pengetahuan tentang black hole ini. Pertanyaannya itu akan terus lahir gitu, dari pertanyaan satu lahir, pertanyaan kedua lahir. Ada yang bilang nanti kalau di black hole itu akan hilang, terus nanti akan keluar lagi dalam bentuk yang berbeda dan sebagainya. Itu pun masih dalam, itu tuh kadang itu anak itu punya statement berdasarkan imajinasinya sendiri. Nah, kita meluruskan itu. Punya imajinasi juga baik, tapi kita perlu kasih pengetahuan yang memang benar seperti itu gitu. Nah, kita cari bersama-sama dengan anak. Saya pun sering ketika di kelas gitu, memanfaatkan media teknologi itu untuk memfasilitasi keinginan mereka. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa lagi bahas ini nih, misalnya kita lagi bahas tentang alam semesta, ya kita kasih buku tentang alam semesta yang memfasilitasi si anak ini. Ketika keluar jalur, ya kita cari bersama, kita bareng-bareng mikir, dan nggak selalu kita bisa menjawab. Tadi kayak menurut kamu, kita boleh kembalikan. Mungkin dia punya pandangan sendiri. Mungkin kadang anak itu mungkin ya dia nggak puas karena dia tuh merasa dia punya pemikiran sendiri tentang itu. Tapi kita nggak tanyain, dan jawaban kita kadang nggak sesuai dengan apa yang menurut anak itu gitu. Misal menurut dia black hole itu adalah lubang ajaib. Nah, menurut kita itu bisa dijelaskan lewat scientific. Sedangkan kita nggak ngomong kalau itu lubang ajaib. Nah, anak itu selalu ngejar sampai dia nemu sinis itu ngomong lubang ajaib. Nah, tapi secara saintifik kan itu nggak hanya lubang ajaib gitu ya, bisa dijelaskan gitu ya. Nah, kita boleh kembalikan ke si anak ini. Menurut kamu gimana? Menurut sepengetahuan kamu itu tuh apa gitu? Misal kita boleh tanya juga, kita boleh cari tahu berdasarkan perspektif si anak ini. Karena anak yang sebenarnya banyak aktif dalam berbicara, sebenarnya dia juga cerdas. Dan jawabannya dia juga mungkin out of the box tadi ya, nggak bisa diprediksi gitu. Selagi itu masih jalurnya, it's okay. Dan misal ada yang perlu yang kayaknya, kok kayaknya kurang logis gitu jawabannya, kita akan kasih arahan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ces. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau menambahkan? Sedikit menambahkan mungkin. Kalau tadi Firda tanya gimana sih kita misalnya besok ketika jadi orang tua tahu kapan kita harus mungkin mengarahkan anak, kapan kita harus kayak melepaskan anak. Ini kan kalau jadi orang tua individu ya, ini bukan sebagai bukan perspektif seorang guru, tapi misalnya kalau kita jadi orang tua, tapi saya belum jadi orang tua, mungkin nanti ibu-ibu yang udah jadi orang tua bisa menjawab ya Bu. Biasanya kalau ibu-ibu yang titen itu kan tahu kapan harus anaknya ini harus dibimbing, kapan anaknya harus dilepas. Kalau di eh, laut kan ada yang namanya zona, kok saya lupa apa, zona rak. Itu yang apa? ZAP-nya. eh, ada zona di mana anak ini bantuan gitu. Kemudian perlahan-lahan kita melepaskan bantuan ini ketika anak ini sudah mampu kita lepaskan bantuan A, bantuan B sampai akhirnya dia bisa sendiri. Nah, ini yang harus disadari oleh
orang tua dan guru juga. Nah, mungkin memunculkan kesadaran orang tua yang sedikit sulit. Kan kadang-kadang ada yang tadi kalau misalnya berkaitan dengan hal kecil, anak yang suka bertanya. Ada yang orang tua, "Alah, nggak usah banyak tanya," gitu. Mungkin, orang tua itu nggak tahu informasinya atau memang merasa kayak, "Kita lagi repot, kamu tanya terus," kayak gitu. Jadi kan banyak kemudian anak-anak yang, daya nalar kritisnya itu mandek gara-gara tadi ada dimarahin, mau tanya dimarahin, jadi aduh nggak jadi tanya. Jadi ada anak-anak kalau saya perhatikan di sekolah, ada anak-anak yang suka banget tanya. Kritis, "Ada apa? Kok kok bisa gitu ya, Bu? Kok kayak gini ya, Bu?" Kayak gitu. Tapi ada juga yang diem aja, nggak pernah nanya, nggak pernah apa, gitu. Kan karena tadi faktor-faktor mungkin dari orang tua di rumah, mungkin ketika sebelum sekolah, anak itu pada dasarnya kan, orang yang penasaran, orang yang pengen tahu banyak hal. Tapi ketika itu dimatikan sama orang tua, ini kita hati-hati mungkin sebagai orang tua, walaupun kita misalnya nggak bisa jawab nih, lagi sibuk, apa gitu, nanti ya jawabnya, Bunda lagi sibuk atau apa. Jangan sampai kita memutuskan rasa penasaran anak sehingga ketika mungkin dia udah SD, SMP, nalar kritisnya itu tidak muncul lagi gara-gara pas kecil, dimatikan mungkin oleh orang tua ataupun oleh guru. Terima kasih. Mungkin ibu-ibu yang udah punya anak, Bu Nurna, ya Bu Bu siapa lagi yang sudah Saya berkeluarga. mau saya mau coba nambahin dengan teori tadi yang saya sampaikan ya. Tentang Reggio Emilia tadi sistem belajar anak itu yang tidak hanya guru. Jadi ada 4 tadi yang anak belajar dari dirinya sendiri, anak belajar dari temannya, anak belajar dari lingkungannya, dan anak belajar dari guru. Saya baru guru. Ya mungkin yang tadi apa namanya, yang tadi gelisahannya Mbak Firda tadi, ada bahkan anak yang kayaknya nggak terlalu diperhatikan orang tua, tapi dia ternyata juga banyak pengetahuan dari apa, dia malah gimana tadi Mbak Firda pernyataannya kayak dia juga Cerdas gitu. cerdas gitu, padahal juga orang tuanya kadang nggak memfasilitasi. Ya mungkin dia belajar dari lingkungan sekitarnya, dia belajar dari teman-temannya, karena sumber belajar itu tidak hanya dari orang tua, meskipun komponen utama tuh memang orang tua. Kalau itu mungkin guru ya, guru gitu kalau di sekolah. Begitu. Jadi pengetahuan itu bisa ditemukan di mana saja gitu, di sekitarnya anak-anak, dan anak-anak pun bisa menemukan itu meskipun masih anak-anak. Sedikit menambahkan biar Firdanya yakin. Mbak Yakin jadi Firda. orang tua ya, Bu? Ya, betul. Saat ini itu perhatian pemerintah itu sangat luar biasa ya, apalagi terkait dengan bagaimana pencegahan stunting ya. Jadi dari remaja, kemudian sating pun itu diberikan apa ya, pengetahuan kaitannya dengan bagaimana menjadi orang tua yang berkapasitas dan sebagainya, sampai nanti ketika sudah lahir anak pun ada posyandu, ada tadi mungkin Zaki menyampaikan ada buku KIA yang bisa dipelajari, dan nanti ketika oleh baik dari DP3KB maupun puskesmas selaku pelaksana kesehatan di desa seperti itu. Jadi insya Allah sepertinya sih mudah-mudahan calon-calon orang tua di masa-masa yang akan datang itu adalah calon-calon orang tua yang unggul, insya Allah seperti itu. Amin. Mas Zaki amin kan udah diaminin duluan. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menambahkan dalam diskusi siang hari ini ya. Barangkali nanti juga bisa kita terapkan. Jadi kita jangan hanya sebagai apa ya, pengarah saja, tapi kita juga bisa sebagai pelaku minimal yang ada di lingkungan sekitar kita seperti itu. Nggak harus punya anak dulu kok teman-teman, tapi bisa juga keponakan kita, ke sepupu kita kayak gitu. Kalau nunggu punya anak kayak kapan ya gitu kan. Oke, baik. Jadi kurang lebihnya itu tadi dari kelompok 3, dari saya Zaki, ada Mbak Salsabila dan juga Mbak Sesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kami sampaikan atas atensinya dan juga dukungan serta tambahan, masukan, dan arahan dari teman-teman semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Zaki tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.